Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferani Nindya. Saya merupakan mahasiswi Untirta, jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Di video ini saya akan mereview sebuah film yang telah ditonton oleh lebih dari 2 juta orang, yaitu film Dua Garis Biru. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Gina dan ditayangkan bioskop pada 11 Juli 2019. Pasalnya, film ini sempat dianggap negatif dan sempat juga dibilang menjerumuskan oleh sebagian orang. Tetapi, pada dasarnya film ini diangkat dari masalah-masalah yang sering terjadi di sekeliling kita, yaitu pernikahan dini. Seperti yang kita tahu bahwa Gina merupakan penulis sekaligus sutradara yang karya-karya filmnya telah ditonton oleh banyak orang. Contohnya film Ayat-Ayat Cinta tahun 2008, Hari Untuk Amanda 2010, Posesif 2017, Kulari ke Pantai 2018, dan film yang saya sangat suka banget yaitu Keluarga Cemara tahun 2018. Dan di tahun 2019, Gina menulis film yang berjudul Dua Garis Biru, yang film ini akan saya review pada video kali ini. Film ini dibuka dengan cerita cinta kisah asmara antara Zara ZKT48 yang berperan dengan Dara dan Angga Yunanda yang berperan sebagai Bima. Pasangan kasih ini berani melanggar batas hubungan remaja dan berakhir pada pernikahan dini sebagai bentuk tanggung jawab dari mereka berdua. Awalnya, Dara dan Bima adalah pelajar kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Sepasang kekasih ini berada di satu kelas yang sama, bahkan mereka berdua duduk sebangku. Dara yang berasal dari keluarga yang bercukupan dan pintar, sedangkan Bima selalu mendapatkan nilai jelek dan berasal dari keluarga tidak mampu. Kedua latar belakang ini tidak membuat mereka merasa canggung, tapi justru mereka berdua semakin hari semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Hingga akhirnya kejadian seks luar nikah itu terjadi. Ini ada cuplikannya. Majuan. Aku post di IG ya. Jangan dong. Ra, Bim. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, Bim. Oke, di video yang tadi terlihat bahwa Dara yang takut bahwa kesalahannya ini ketahuan orang, apalagi diketahui oleh orang tuanya. Maka dari itu, setelah kejadian seks luar nikah itu terjadi, Dara dan Bima memutuskan untuk menutup rapat-rapat rahasianya itu. Sampai pada akhirnya, pada saat pelajaran olahraga, Dara yang tidak sengaja keceplosan menyatakan bahwa di dalam perutnya terdapat bayi. Ini ada videonya, kita lihat. Yang bener dong kalau main dong, Mak. Parinto. Parinto. nggak apa-apa. Oke. Yang mana yang sakit? Tarik nafas ya. Tarik nafas. Cepat. Terus aku sakit sih, bayinya gimana? Gak lama dari video yang tadi, pihak sekolah menelpon orang tua dari Bima dan Dara. Dan pada saat inilah scene yang menurut saya menjadi klimaks dan emosi penonton mulai dimainkan. Ini ada cuplikannya. Jangan macam-macam sama anak saya. Jangan macem-macem sama anak ibu. Anak ibu sudah macem-macemin anak saya. Oke. Anak saya nggak mungkin macem-macem kalau. Anak kita. Oke. Anak kita. Iya, anak saya ditidurin sama anak saya. Semuanya emosi Saya ya di sama sini. Anak saya nggak mungkin macem-macem kalau Kamu ditidurin pasti sama dipaksa anak. sama diri. Saya akan laporin ke polisi. Jujur sama. Hah? Saya akan tuntut anak bapak. Di adegan itu terlihat bahwa semua peran memainkan perannya dengan sangat maksimal dan semua peran menunjukkan sifat karakteristik setiap individunya, mulai dari Dara yang sangat polos sampai mamahnya Dara yang sangat tegas. Film ini mempertegas bahwa cinta yang datang terlalu dini menyulitkan, tapi Dara dan Bima harus menjalaninya. Alur cerita di film ini dibuat sangat jelas dan tegas, di mana ada solusi yang ditawarkan dalam video ini. Nah, solusi-solusi ini yang membuat situasi menjadi campur aduk antara haru, kepolosan remaja, kehangatan keluarga, bahkan tingkat komedi dalam film ini sangat pas, sehingga sangat menyatu dalam film ini. Nah, ini ada adegan ketika kakaknya Bima tahu dan marah-marah ke Bima karena kesalahan Bima yang Bima perbuat. Ini ada cuplikannya. Tolong. Bego banget pakai ngambilin anak orang. Tolong,
Nah, menurut saya pribadi, komedi yang ditayangkan di film ini nggak berusaha membuat penonton ketawa, tapi justru komedi di dalam film ini berusaha mencairkan suasana supaya tidak tegang. Seperti itu. Pertanyaannya, apakah film ini layak ditonton? Memang film Dua Garis Biru ini sempat menjadi kontroversial dan sempat juga dituding mengajak ABG untuk melakukan seks di luar nikah. Tapi menurut saya pribadi, film ini mengajak kita untuk aware tentang pendidikan seksual atau sex education sedari dini, mulai dari lingkup keluarga. Kita harus tahu resiko yang kita akan jalani gimana, terus siapa aja yang kena imbasnya, terus apa akibatnya kalau ini terjadi. Pokoknya kita harus luas, kita harus berpikir panjang. Nah, di pembahasan di film ini juga sangat lengkap karena meliputi dua keluarga, dari keluarga Bima yang mau bertanggung jawab mengurus bayinya, dan keluarga Dara yang masih memikirkan apakah Dara ini sanggup untuk mengemban menjadi orang tua. Berulang kali film ini menjelaskan bahwa bagaimana pentingnya pendidikan reproduksi, pendidikan seksual, bimbingan orang tua, sampai ngobrol dari hati ke hati antara anak dan orang tua itu sangat penting. Namun, hal ini masih jarang dilakukan oleh anak dan orang tua di negeri ini. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini yaitu dengan mengurangi jumlah kesalahan fatal, yaitu kehamilan dini pada remaja Indonesia. Karena kesalahan ini bisa berujung pada kematian sang ibu atau sang bayi, lingkaran kemiskinan, menambah jumlah angka remaja yang putus sekolah, sampai KDRT atau kekerasan rumah tangga karena ketidaksiapan mengemban pernikahan dini. Film ini menurut saya wajib ditonton oleh semua keluarga Indonesia karena sebagai salah satu upaya preventif remaja dan orang tua soal pendidikan seks yang lebih komprehensif. Saya sangat merekomendasikan film ini karena ending dari film Dua Garis Biru ini sangat memberikan motivasi kepada kita semua bahwa masa depan seorang perempuan tidak harus berhenti atau hancur pada saat ia memiliki bayi. Film Dua Garis Biru ini memberikan harapan kepada perempuan-perempuan di luar sana yang sedang dalam posisi yang sama seperti Dara untuk melanjutkan hidupnya dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Sekian review film Dua Garis Biru dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.